Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Yaris. Selaku dosen pengampu mata kuliah hukum acara pidana khusus yang saya hormati. Perkenalkan saya di Muhammad Kevin Rafael dengan NIM 376 dari kelas B mata kuliah hukum acara pidana khusus. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam hukum acara pidana di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan pada dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum ini adalah setiap tindakan baik warga negara maupun oleh aparat penegak hukum harus berdasarkan dengan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktik hukum acara pidana, kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa Indonesia memiliki dua lapis hukum acara pidana yang berlaku secara bersamaan. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang merupakan hukum acara pidana yang berlaku secara umum untuk seluruh tindakan pidana. Kalau yang kedua, berbagai undang-undang pidana khusus seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang KPK. Yang masing-masing membawa ketentuan hukum acaranya sendiri yang berbeda dengan KUHP. Pernyataan yang muncul dalam praktik adalah ketika terdapat pertentangan atau perbedaan antara ketentuan hukum acara dalam KUHP dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pidana Khusus. Manakah yang harus digunakan? Ini persoalan yang wajib oleh asas lex specialis derogat legi generalis. Asas yang menjadi pokok pembahasan kita pada sore ini. Itu makna atau definisi dari lex specialis derogat legi generalis itu adalah frasa lex specialis derogat legi generalis berasal dari bahasa Latin. Secara harfiah, frasa ini berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam terminologi hukum, makna ini mengandung arti bahwa apabila terdapat dua norma hukum yang mengatur hal yang sama secara bersamaan, di mana satu norma bersifat umum dan norma yang lain bersifat khusus, maka norma yang bersifat khusus yang akan digunakan dan norma yang bersifat umum akan dikesampingkan. Asas ini diakui secara universal dalam ilmu hukum yang diterapkan berbagai sistem hukum dunia. Dalam sistem ini, hukum Indonesia yang dipengaruhi tradisi Civil War Eropa kontinental, khususnya sistem hukum Belanda, asas ini telah lama dikenal dipraktikkan baik dalam hukum perdata maupun hukum pidana. Lalu, lex generalis dan lex specialis dalam hukum acara pidana di Indonesia. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, asas lex specialis bekerja pada dua tingkatan yang perlu kita pahami secara cermat. Yaitu yang pertama adalah KUHP sebagai lex generalis. KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang berkedudukan sebagai lex generalis atau hukum acara pidana yang berlaku umum. Dalam penjelasan umum, KUHP dinyatakan secara tegas bahwa KUHP adalah kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan untuk semua tindakan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Frasa kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini yang secara implisit membuka pintu bagi
berlakunya lex specialis. Artinya, KUHP sendiri mengakui kemungkinan ada pengecualian terhadap dirinya oleh undang-undang lain yang bersifat lebih khusus. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang Pidana Khusus sebagai lex specialis. Yang dimaksud dengan lex specialis dalam hukum acara pidana adalah undang-undang pidana khusus yang di dalamnya memuat ketentuan hukum acara yang berbeda dari KUHP. Beberapa undang-undang yang berkedudukan sebagai lex spesialis hukum acara pidana di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang memuat ketentuan tentang penyidikan, penuntutan, dan pembuktian yang berada dari KUHP. Lalu ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang antara lain mengatur kewenangan, penyadapan, larangan, penghentian penyidik, serta pembentukan penyidik dan penuntut umum. Lalu ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang memuat ketentuan tentang penyidik khusus BNN, teknik penyidik khusus, rehabilitas, dan sistem pembuktian terbalik parsial. Dasar hukum positif berlakunya asas lex specialis di Indonesia. Asas lex specialis derogat legi generalis bukan sekedar doktrin atau teori akademis. Asas ini telah ditegaskan secara positif dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu pertama adalah pasal 63 ayat 2 KUHP. Pasal 63 ayat 2 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam peraturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Ketentuan ini merupakan landasan positif yang paling mendasar bagi berlakunya asas lex specialis. Berlakunya asas lex specialis dalam ranah hukum di pidana Indonesia, termasuk hukum acara pidananya. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini secara tegas mengatur dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Lex specialis derogat legi generalis. Hal ini menegaskan bahwa asas lex specialis adalah prinsip konstitusional dalam sistem pembentukan hukum di Indonesia, bukan hanya sekedar konvensi atau kebiasaan hukum. Selanjutnya adalah prinsip dasar penerapan. Sebelum memaparkan contoh-contoh penerapan konkret, ada satu prinsip yang perlu kita pegang, yaitu adalah asas lex specialis tidak bekerja secara total atau menyeluruh. Artinya, undang-undang pidana khusus tidak menggantikan KUHP secara penuh dan menyeluruh. Yang terjadi adalah undang-undang khusus hanya mengesampingkan KUHP pada bagian-bagian yang secara tegas dan nyata diatur berbeda. Untuk hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang khusus, KUHP tetap berlaku sebagai hukum pelengkapan. Prinsip ini penting agar tidak
salah menafsirkan asas lex specialis sebagai izin untuk mengabaikan KUHP sepenuhnya dalam penanganan perkara pidana khusus. KUHP tetap menjadi tulang punggung hukum acara pidana Indonesia. Ia hanya dikesampingkan kepada titik-titik tertentu yang secara spesifik diatur berbeda oleh undang-undang khusus. Lalu ada penerapan dalam perkara tindak pidana korupsi. Perkara tindakan korupsi adalah arena di mana penerapan asas lex specialis paling kasat mata dan paling banyak dibahas dalam praktik hukum Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek hukum acara dalam perkara korupsi yang dimana lex specialis bekerja secara nyata. Yang pertama adalah kewenangan penyadapan. KUHP tidak mengatur secara sama sekali tentang kewenangan penyidik untuk melakukan penyadapan atau interupsi komunikasi. Ini adalah kekosongan norma dalam KUHP. Namun, pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK secara tegas memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Rekaman hasil penyadapan ini sah dijadikan alat bukti dalam persidangan perkara korupsi. Disinilah lex specialis bekerja. Ketentuan dalam UU KPK mengisi kekosongan dan sekaligus mengesampingkan keterbatasan KUHP dalam hal ini. Larangan penghentian penyidikan. Pasal 40 Undang-Undang KPK secara tegas melarang KPK untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan perkara korupsi. Ketentuan ini merupakan penyimpangan yang sangat fundamental dari KUHP. Dalam pasal 109 ayat 2 KUHP, penyidik berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidik apabila tidak terdapat cukup bukti. Peristiwa yang disidik bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Ketentuan SP3 dalam KUHP ini sepenuhnya dikesampingkan untuk perkara yang ditangani KPK. Inilah wujud nyata dari asas lex specialis. Lalu ada penerapan dalam perkara narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga merupakan lex specialis, hukum acara pidana yang mengandung beberapa ketentuan prosedural yang menyimpang dari KUHP. Yang pertama itu adalah penyidik khusus BNN. KUHP pada pokoknya menetapkan Polri sebagai penyidik, namun pasal 75 Undang-Undang Narkotika memberikan kewenangan penyidik kepada Badan Narkotika Nasional atau BNN. Penyidik BNN ini bukan bagian dari struktur Polri, melainkan institusi tersendiri. Pengakuan BNN sebagai penyidik mandiri di luar Polri untuk perkara narkotika ini merupakan penyampingan dari ketentuan dalam KUHP tentang penyidik. Lalu ada teknik penyidik khusus. Pasal 75 huruf J dan K Undang-Undang Narkotika memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan teknik pembelian terselubung dan teknik penyerahan di bawah pengawasan. Kedua teknik ini memungkinkan penyidik untuk berpura-pura sebagai pembeli narkotika atau membiarkan barang-barang haram berpindah tangan dalam rangka membongkar jaringan peredaran narkotika secara keseluruhan. KUHP sama sekali tidak mengenal teknik penyidik seperti ini, sehingga keberadaan semata-mata didasarkan pada UU narkotika sebagai lex specialis. Lalu
permasalahan yang muncul dalam praktik. Meskipun asas leg spesialis memberikan kepastian hukum dalam hal penyelesaian konflik norma antara KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus, dalam praktiknya terdapat sejumlah problematika yang perlu mendapatkan perhatian serius. Yang pertama adalah ketidaklengkapan pengaturan hukum acara dalam undang-undang khusus. Tidak semua undang-undang pidana khusus mengatur hukum acaranya secara lengkap dan tuntas. Misalnya, suatu undang-undang khusus mungkin mengatur tentang kewenangan penyidik dan sistem pembuktiannya, tetapi tidak mengatur secara rinci tentang prosedur penahanan atau upaya hukum. Dalam kondisi seperti ini, timbul pertanyaan apakah prosedur dalam KUHP langsung berlaku untuk mengisi kekosongan tersebut, ataukah ada ketentuan yang lain yang harus dicari. Ketidaklengkapan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan baik penegak hukum maupun pencari keadilan. Lalu ketidaksesuaian antara dua undang-undang khusus. Persoalan yang lebih rumit muncul ketika terdapat dua undang-undang yang sama-sama berstatus leg spesialis, namun keduanya mengatur hal yang sama secara berbeda. Dalam situasi ini, asas leg spesialis saja tidak cukup memberikan jawaban, karena keduanya sama-sama khusus. Untuk menyelesaikan konflik seperti ini, praktik hukum Indonesia menggabungkan asas leg spesialis dengan asas lex posterior yang baru mengalahkan yang lama. Namun, cara penyelesaian ini pun tidak selalu menghasilkan jawaban yang memuaskan, khususnya jika undang-undang yang lebih baru ternyata kurang komprehensif dari yang lebih lama. Selanjutnya ada multitafsir dalam penentuan leg spesialis. Penentuan apakah suatu ketentuan dalam undang-undang benar-benar merupakan leg spesialis yang mengesampingkan KUHP, ataukah hanya merupakan pelengkap dari KUHP, seringkali bergantung pada penafsiran subjektif hakim dan penegak hukum. Tidak adanya parameter yang baku dan seragam menimbulkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Perkara yang secara faktual dan hukum serupa dapat memperoleh perlakuan prosedural yang berbeda di pengadilan, yang berbeda di kondisi. Ini melanggar prinsip kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum. Jadi kesimpulannya adalah, berdasarkan seluruh uraian yang telah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan, itu asas leg spesialis derogat legi generalis adalah prinsip hukum yang menetapkan bahwa ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang lebih umum. Dalam hukum acara pidana Indonesia, asas ini bekerja pada titik pertemuan di antara KUHP sebagai lex generalis dan berbagai undang-undang khusus sebagai lex spesialis. Landasan hukum positif asas ini bersumber dari pasal 63 ayat 2 KUHP Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan penjelasan umum KUHP yang secara bersama-sama mengakui dan memberi legitimasi bagi berlakunya asas ini dalam sistem hukum Indonesia. Lalu, penerapan asas leg spesialis dalam hukum acara pidana terlihat secara konkret dan terukur dalam berbagai aspek, yaitu kewenangan penyadapan KPK yang tidak dikenal di KUHP, larangan SP3 bagi KPK yang bertentangan dengan ketentuan KUHP, lalu teknik penyidik khusus dalam perkara narkotika, serta sistem pembuktian terbalik dalam perkara pencucian uang. Semua merupakan wujud nyata dari leg spesialis yang mengesampingkan ketentuan KUHP.
Baik, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Di sini saya menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari kata-kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya mengharapkan masukan dan koreksi yang konstruktif dari Bapak dosen maupun dari teman-teman apabila melihat video yang saya publik ini. Penyempurnaan pemahaman kita bersama. Kesimpulan sederhananya yang ingin saya tinggalkan adalah hukum acara pidana Indonesia KUHP tidak berdiri sendiri. Ia selalu berinteraksi dengan undang-undang pidana khusus yang melingkupnya, dan asas lex specialis adalah kunci untuk memahami bagaimana interaksi itu bekerja. Memahami asas ini bukan kemewahan akademis, melainkan kebutuhan dasar setiap orang yang bersentuhan dengan praktik penegak hukum pidana Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.